akan menjadi host di RPPI Talk Series. Dan tema kita malam hari ini adalah keluarga dan pelayanan. Yang menjadi narasumber kita adalah Ciyoyo atau Kak Yohana Bega, SPSI SPD. Beliau adalah ibu rumah tangga, hamba Tuhan yang melayani di GPI Elusai, Surabaya. Mana emotikonnya anak-anak Surabaya? Pertanda bahwa kalian masih hidup di sebelah sana. Oke. Yap, teman-teman, sebelum sebentar kita mau kasih waktu untuk Ciyoyo membagikan isi hati. Kita doa dulu ya, teman-teman. Kita satu dalam doa. Apakah Brother Daniel Chandra bisa memimpin kita dalam doa? Apakah memungkinkan? Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Mohon kiranya diedit namanya, diikuti dengan asal kotanya. Oke, kalau Bro Daniel Chandra gak bisa, aku minta, oke, dalam perjalanan, hati-hati di jalan brother. Aku minta Bang Nathan, apa boleh lead kita doa pembukaan Bang? Hari ini kita mengucap syukur hari ini kita kembali masuk dalam series kita dan biarlah hari ini kita menerima berkat yang baru dari narasumber. Thank you, Cece. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini kami ada ya. Dimanapun kami berada saat ini berkumpul dalam satu komunitas kami RBB nasional dan hari ini Tuhan kembali masuk dalam talk series kami yang berikutnya. Kami percaya Tuhan ini adalah bukan suatu kebetulan, bukan suatu rancangan manusia, tapi karena Engkau mau membekali kami Tuhan, mengajar kami Tuhan, untuk kami saling memberkati, untuk kami saling mengajar, untuk kami saling belajar Tuhan. Sehingga yang percaya namamu dipermuliakan, pakai hambamu yang akan menyampaikan sharingnya Tuhan, dalam menjadi berkat bagi setiap kami, dan setiap kami juga boleh belajar Tuhan dan sharing satu dengan yang lain, sehingga komunitas kami adalah komunitas yang hidup, yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat waktu yang indah ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, makasih orang Palembang. Sekarang dari Sumatera Selatan kita mau ke Jawa Timur. Welcome Ciyoyo. Terima kasih untuk waktunya. Dengan Dengan senang pengalaman, hati. iya, dengan pengalaman 15 tahun menjadi ibu rumah tangga, kiranya ini bisa menjadi blessing buat kita semuanya. Amin. By the way, sebelum aku serahin ke Ciyoyo, aku persilakan Ciyoyo perkenalkan diri dulu. Mungkin misalnya anaknya berapa, terus juga Iya, pelayanannya apa, terus nanti di topik ini mau bagiin poin yang mana. Silakan Cici. iya. Shalom teman-teman semua, saudara-saudariku yang dikasih oleh Bapa kita di surga. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Dahsyat. Luar biasa, amin. Luar biasa, dahsyat karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Terima kasih buat waktunya yang diberikan semua pengurus RPPI ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh sharing gitu ya di malam hari ini. Saya bersyukur saya sudah berkeluarga, suami saya satu, anak saya tiga, jangan dibalik ya. Suaminya satu, anaknya tiga, ya. Dan malam hari ini apa yang Tuhan taruh di hati saya mau sharingkan untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, pada waktu saya mendapat tema ini, wow, ini suatu hal yang luar biasa. Maksudnya luar biasa beratnya juga ya. Tapi saya bersyukur untuk tema yang luar biasa ini itu dipercayakan kepada saya. Dan biarlah malam hari ini kita semua boleh saling berbagi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau bicara tentang keluarga, keluarga itu adalah
tempat kita pertama kali belajar. Ya, kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga kita, dan kita nggak bisa milih kita ada di keluarga mana, ya. Kalau saya dilahirkan dalam keluarga seorang hamba Tuhan, dan memang pada mulanya gitu ya, pada waktu saya dilahirkan tuh pada mulanya gitu, seperti penciptaan gitu ya, seperti penciptaan Allah, pada mulanya itu di keluarga saya itu nggak ada apa-apa, teman-teman ya. Semuanya nggak ada, belum ada apa-apa, yang bahasa lainnya itu hidup berjuang gitu ya. Menderita karena keluarga kami waktu itu berjuang di tengah-tengah pelayanan panggilan Tuhan, ya. Dan itu seringkali disaksikan gitu ya, karena kami dari keluarga hamba Tuhan dan orang tua kami pada waktu itu merintis gitu ya. Jadi ya semuanya penuh perjuangan, hidup nggak enak, menderita ya. Dan dalam kondisi itu saya dilahirkan. Nah, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya ada di tengah-tengah keluarga seorang hamba Tuhan, ya. Dan ini saya mau sharing ya buat kita teman-teman. Nah, tetapi saya mau katakan bahwa keluarga itu menjadi tempat pertama kali kita belajar. Belajar apa saja? Ya, belajar bicara, ya, dari kita merangkak sampai kita berjalan, sampai kita bisa lari, gitu ya. Kita belajar ngomong, kita belajar makan, dan yang terpenting adalah kita belajar mengenal Tuhan. Amin ya. Di sini nggak ada yang agamanya lain ya. Di sini Kristen semua ya. Betul ya. Kita semua anak-anak Tuhan ya. Jadi saya Setuju. bicara ini bahwa kita semua pertama kali mengenal Tuhan Yesus itu dari keluarga kita. Betul ya? Setuju ya? Nah, jadi keluarga itu menjadi tempat pertama kali kita belajar. Dan yang mengajarkan kita itu pasti nggak ada yang lain selain orang tua kita. Nah, itu sebabnya dalam keluarga banyak hal yang kita bisa belajar, yaitu menghormati, mengasihi, mengampuni. Makanya kalau di dunia pendidikan itu, karena saya juga punya background yaitu SPD saya tahu bahwa anak-anak mulai dari usia dini itu sudah mulai diajarin gimana sih ngomong permisi, ya, minta tolong gitu ya, terima kasih, maaf gitu. Nah, dan itu sebenarnya dari keluarga itu sudah diajarkan, ya. Nah, itu sebabnya saya katakan tentang keluarga, keluarga menjadi tempat di mana kita belajar. Keluarga adalah anugerah Tuhan yang paling indah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Amin. Jadi keluarga kita, walaupun mungkin saya katakan kita nggak bisa pilih kita lahir di keluarga mana. Walaupun mungkin keluarga kita mengalami prosesnya yang luar biasa. Tetapi saya percaya prosesnya luar biasa, berkatnya juga luar biasa. Amin ya. Dan itu sebabnya kita harus menyadari betapa sebuah anugerah kita boleh dilahirkan di tengah-tengah keluarga kita. Teman-teman, sekali lagi setiap kita punya background keluarga yang berbeda-beda, tetapi malam hari ini saya ingin kita semua kembali merenungkan bahwa kita ada di dunia ini karena siapa gitu ya. Ya pasti karena Tuhan, itu udah nomor satu, dia yang menciptakan manusia gitu ya. Tetapi saya katakan dalam keluarga, peranan orang tua itu sangat penting. Nah, karena begini teman-teman, saya sedikit singkat aja, saya mau ceritakan bahwa di tengah-tengah keluarga kami yang pada waktu itu merintis, dan saya kok ya pas dilahirkan menjadi anak pertama demikian dalam kondisi yang berjuang pada waktu itu. Saya ada di tengah-tengah pelayanan yang keluarga kami itu tidak hanya
papa, mama, dan saya saja. Tapi ada waktu itu adalah hamba Tuhan praktek di rumah kami. Bahkan kalau saya bisa ingat gitu ya, waktu saya dengan orang tua saya, papa mama saya, itu tidak sebanyak waktu saya dengan hamba Tuhan praktek gitu ya. Mungkin kalau malam hari ini ada kita anak-anak hamba Tuhan gitu, apakah mungkin setuju dengan saya? Gitu ya. Saya waktu itu mengalami masa kecil saya itu lebih banyak dengan hamba Tuhan praktek gitu ya. Sehingga saya sempat mengalami perasaan-perasaan, aduh Re, jadi anak hamba Tuhan ini kok gini, korban apa? Korban ditinggal pelayanan gitu ya. Orang tua nggak punya waktu yang banyak dengan saya gitu. Tetapi singkat cerita, saya lulus kuliah, lalu kemudian saya bekerja di 2 bank waktu itu, dan di dua banknya itu puji Tuhan waktu itu saya berprestasi gitu ya. Tetapi di kondisi saya berprestasi itu Tuhan memanggil saya. Ya, secara pribadi dalam kondisi itu Tuhan memanggil saya untuk saya dikasih hati mau melayani secara full time waktu itu. Dan saya tahu itu bukan karena Yohana ini yang mau gitu ya. Karena singkat cerita aja, saya merasa menjadi hamba Tuhan itu sebuah hal yang eh, paling nggak enak gitulah ya gitu. Nah, tetapi aneh di tengah-tengah saya bekerja gitu ya dalam kondisi yang sangat baik pada waktu itu, saya dipanggil Tuhan untuk melayani dan saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya dan saya izin dengan suami pada waktu itu anak saya baru 1 gitu ya. Lalu kemudian saya katakan bahwa saya mau membantu papa untuk melayani Tuhan. Nah, dan sebagai orang tua yang melayani Tuhan, betapa sukacitanya luar biasa gitu mendengar anaknya ini, anak seorang hamba Tuhan ini mau mendukung, mensupport papanya gitu. Dan yang mau saya ceritakan di sini, pada waktu saya melayani Tuhan, memberi diri saya melayani Tuhan, dan saya punya anak 1, saya punya anak 2, dan saya punya anak 3, disitulah babak saya dimulai. Maksudnya begini, apa yang saya pernah rasakan dulu waktu kecil saya, dan pada waktu saya melayani Tuhan dan saya punya anak-anak saat ini, ternyata saya sedang melakukan peran mereka gitu loh. Ya, ternyata saya dicelikan mata saya bahwa ternyata Yohana yang dulu kecilnya itu merasa papa nggak punya waktu buat saya, ternyata Yohana ini yang nggak punya waktu buat anak-anak gitu loh. Bisa paham ya teman-teman ya? Dan saya merasakan bahwa ternyata ada hal yang terjadi gitu loh dalam kehidupan saya, keluarga saya, sehingga saya merasa, loh saya ini kok nggak punya waktu ya gitu loh. Saya melayani kok kayaknya kurang juga punya waktu intens dengan anak-anak gitu loh. Ya, sekali waktu akhirnya itu menjadi sebuah hal yang mencelikan saya pada waktu itu bahwa loh ternyata Yohana ini sebagai orang tua yang sudah melayani gitu ya, ternyata juga pernah merasakan apa yang dulu dirasakan, dan ternyata Yohana sebagai orang tua ini yang melakukan itu gitu loh. Sehingga di situ saya ada titik balik di mana saya mulai menyadari bahwa begini, setiap orang tua akan berjuang untuk keluarganya. Setiap orang tua akan melakukan bagian mereka yang terbaik. Begitu ya teman-teman ya. Tatkala kita menjadi orang tua, kita akan berusaha dengan kemampuan kita untuk kita menghidupkan keluarga kita, untuk kita menjalani rumah tangga kita gitu ya. Walaupun mungkin dengan cara kita yang anak kita nggak tahu gitu. Dan itu saya alami gitu. Itu sebabnya membuat saya kembali disadarkan bahwa oh ternyata papa mama saya dulu berbuat seperti itu bukan sengaja loh. Ya kayak seperti saya pernah mengalami kondisi seperti itu. Dan saya saat ini anak-anak saya lahir, saya melakukan itu tidak dengan sengaja, tanpa saya sadari begitu ya. Ternyata saya juga kurang punya waktu dengan anak-anak tatkala melayani, begitu ya.
Sehingga ada sebuah evaluasi dalam diri saya, yaitu pandangan saya terhadap orang tua saya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pandangan saya terhadap anak-anak saya gitu, kepada keluarga saya gitu ya. Bahwa ternyata pertama menjadi orang tua itu tidak mudah ternyata teman-teman ya. Kalau mungkin malam hari ini kita sebagai anak-anak hamba Tuhan ya, sadari dengan betul bahwa orang tua kita sudah melakukan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Ya, mereka sudah melakukan bagian mereka yang terbaik, ya. Dan tatkala kita menjadi orang tua, kita baru bisa menyadari, oh, ternyata ya seperti ini toh menjadi orang tua, gitu ya. Nah, itu sebabnya saya digerakkan oleh Tuhan, saya mau sampaikan ini. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, kalau teman-teman bisa buka ayatnya, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita tahu ayat ini, kita sering dengar, dan ayat ini bagi anak, ya, bahwa Keluaran 20:12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Teman-teman, yang mau saya garis bawahi di sini adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Bagaimana kita sebagai seorang anak, kita menghormati orang tua kita, bagaimana setiap kita yang sudah berkeluarga, kita menghormati orang tua kita, ya. Yang pertama, menghormati orang tua kita itu dengan cara kita membanggakan mereka. Ya. Bagi yang belum menikah nih, ya, yang lagi PDKT, ya, yang lagi pasang apa itu istilahnya keker gitu ya. Nah, saya mau ngomong gini, banggakan orang tuamu, ya, dengan apa? Dengan engkau memilih pasangan hidupmu yang benar, ya. Dengan membanggakan orang tuamu tuh dengan apa? Berprestasilah engkau, ya. Kerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi hidupmu, ya. Kerjakan hal-hal yang mulia, banggakan orang tua kita. Nah, saya mau baca di dalam Amsal pasalnya yang ke-7. Coba mungkin bisa dibantu ditampilkan kalau bisa ya, karena ini agak sedikit panjang gitulah ya. Amsal 7 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Coba kita perhatikan. Saya juga coba saya buka ya supaya enak gitu. Amsal pada pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-5. Oke. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda, seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat, perempuan ini kakinya tidak dapat tenang di rumahnya. Ayat yang ke-21. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Ayat 25. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Amin. Hai anak-anak muda, kalau engkau memilih pasanganmu, pilihlah pasanganmu yang benar.
takut akan Tuhan. Amin. Kebanggaan orang tua itu adalah tatkala kita memilih pasangan hidup kita itu yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, hormat itu bukan kayak hormat gitu ya. Bukan, banggakan orang tua kita. Kalau engkau saat ini adalah seorang pelajar, mahasiswa, belajarlah engkau sungguh-sungguh. Ya, biarlah engkau raih itu setiap masa depanmu itu dengan engkau sungguh-sungguh. Ya, dan juga bagi kita yang sudah dewasa, ya, kalau usia kita sudah dewasa, sudah bekerja, bekerjalah kita, ya, biarlah kita tidak menjadi beban orang tua kita, ya. Kalau kita sudah menjadi pemuda-pemudi yang dewasa, bekerjalah kita, ya. Jangan kita menyia-nyiakan waktu kita dengan main game berjam-jam, ya. Tidak sedikit saya dengar keluhan orang tua. Ya, mereka mengeluh melihat anak-anak mereka hari-harinya cuma main game. Ya, mereka melihat anak-anak mereka malas-malasan. Generasi muda, anak-anak Tuhan, kita harus paham bahwa membanggakan orang tua kita itu kita harus menata hidup kita sebagai generasi muda. Amin. Ya, hormatilah orang tua kita. Hormatilah orang tuamu dengan engkau membanggakan mereka. Amin. Tatalah hidupmu dengan baik. Kalau engkau pelajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Mahasiswa, engkau selesaikan perkuliahanmu sampai selesai. Jangan malas, karena semua pakai uang. Dan uang itu diperoleh dengan susah payah. Orang tuamu berjuang untuk hidupmu. Mereka mau anak-anaknya hidup lebih baik daripada mereka. Ya, malam hari ini saya mau katakan, engkau yang usianya sudah dewasa, carilah pekerjaan yang baik. Carilah pekerjaan yang benar, ya. Bekerjalah engkau dengan sungguh. Bahagiakan orang tuamu, ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk orang tua kita? Lakukan itu, ya. Sekali lagi, pilihlah pasanganmu dengan benar. Tuhan ingatkan kepada anak-anak muda, jelas firman-Nya kepada orang-orang muda agar kita tidak mudah dibelokkan, ya. Kita tidak mudah disesatkan. Ya, kita tidak mudah ditipu. Itu tadi bicara tentang manusia yang tidak punya hikmat. Itu sebabnya kalau kita menjadi anak-anak muda, kita tidak memakai kekuatan kita, kepandaian kita, tapi kita minta hikmatnya Tuhan. Ya, kita minta kepekaan daripada Tuhan. Gimana sih Kak kepekaan itu? Ya, kamu baca firman, kamu berdoa, bangun hubunganmu intim dengan Tuhan, ya. Sehingga tatkala waktunya sudah waktunya engkau kerinduan untuk berkeluarga, engkau akan mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan. Lalu kemudian, bagaimana kita bisa menghormati orang tua kita? Yang pertama tadi saya katakan banggakan orang tua kita. Jaga hidup kita dengan baik. Anak-anak muda, jaga hidup kita dengan baik. Hidup dalam kebenaran. Lakukan apa yang menjadi tugas kita anak-anak dengan baik. Yang kedua, ya, kalau kita sudah berumah tangga, kita sudah berkeluarga, kita tidak boleh lupa untuk kita memiliki hati mau memelihara orang tua kita. Amin. Ya, di masa tua mereka nanti kita punya hati peduli kepada orang tua. Amin. Matius pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Siapa yang mengutuki ayah dan ibunya akan dihukum mati. Ya. Lalu kemudian ayatnya yang ayatnya yang ke-5. Sebentar, saya kok sampai kelewat ini. Sebentar ya teman-teman, maaf. Kok kayak hilang dia. Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Saya ulang lagi tadi ya, sebentar. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi,
Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Wow, ini tegas sekali ya. Firman Tuhan ini tegas sekali. Bahwa intinya tuh begini loh. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai anak-anak yang sudah berkeluarga, bahkan kita sudah melayani Tuhan, ya. Kita berani ngomong bagian yang ini sudah kami persembahkan untuk Tuhan. Tapi intinya di ayat itu tidak apa istilahnya itu menghormati atau peduli kepada orang tua. Dan Tuhan katakan di situ tegas di ayat yang ke-7, hai orang-orang munafik. Wow, teman-teman, ini adalah sebuah warning buat saya juga. Saya sudah berkeluarga, ya. Bagaimana saya juga harus tetap memperhatikan selain keluarga kecil, jangan lupa keluarga besar. Di situ berarti papa mama, ya, opa oma kalau anak-anak saya panggil, ya. Jangan sampai kita sebagai anak-anak, walaupun kita sudah berkeluarga, kita melupakan orang tua kita. Firman Tuhan katakan kita orang munafik, ya. Jangan sampai kita yang sudah melayani ini, kita gencar melayani ya. Kalau waktunya melayani, siap gitu. Waktunya, Kak, kesini, oke gitu. Melayani ya Kak, besok minggu, oke. Walaupun udah capek-capek gitu ya. Walaupun mungkin agak badan gak enak. Kalau suruh melayani, oke, semangat gitu. Tapi kalau waktu keluarga kita butuh kita, orang tua kita butuh kita masih bisa beralasan. Besok ya, gitu. Nanti ya, gitu. Wah, firman Tuhan jelas katakan, kalau kita berlaku seperti itu, kita orang-orang yang munafik. Teman-teman, memelihara orang tua kita itu adalah ibadah. Memelihara keluarga kita itu adalah ibadah. Karena percuma kita hebat melayani Tuhan, kita hebat kelihatan menjadi pemimpin yang semangat, diurapi gitu ya. Ya, semua orang yang kita layani senang sama kita gitu. Setiap orang kepingin kita layani gitu ya. Setiap orang berterima kasih banget kita mau melayani mereka gitu. Tapi kita lupakan ada keluarga inti kita, ada orang tua kita, saudara-saudari kita, yang juga kita harus memberi diri kita, waktu kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Firman Tuhan jelas katakan, kalau kita melakukan seperti itu, kita munafik. Hati-hati bagi kita orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, saya katakan jangan sampai kita hadir, kita urus urusan orang lain, kita semangat. Tapi kita urus keluarga kecil kita urus orang tua kita nggak bisa. Teman-teman, firman Tuhan ini juga untuk saya, gitu ya, bukan hanya untuk teman-teman, tapi firman Tuhan ini juga untuk saya. Pedang bermata dua, ya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kita semua harus melakukan firman. Amin. Tuhan tidak mau kita hanya melayani hebat, melayani di luar, melayani di gereja lokal kita, melayani di pelayanan-pelayanan di luar kita ya. Tetapi kita tidak punya waktu dengan keluarga kita. Kita nggak punya waktu untuk mendengarkan orang tua kita. Teman-teman, saya ini mungkin karena saya anak pertama gitu ya. Dan saya lahir dalam kondisi yang saya ceritakan tadi, kondisi perintisan yang
papa mama saya waktu itu tidak punya waktu banyak dengan saya. Jadi mungkin saya terbentuk menjadi anak yang mandiri gitu ya. Saya terbentuk menjadi anak yang kayaknya semua saya bisa lakukan sendiri gitu ya. Saya seperti terbentuk seperti itu. Dan jujur, saya bukan tipe anak perempuan yang melankolis gitu ya. Bukan tipe anak yang kalau lagi sedih, susah, terus kelihatan banget gitu ya, merengek-rengek, menangis-nangis. Enggak, itu bukan tipe saya gitu. Saya tipe anak yang nggak mau kelihatan susah. Di depan orang saya nggak mau kelihatan saya sedih gitu ya. Tetapi di situ pun Tuhan mengajar saya, di mana saya punya sedikit kepedulian gitu ya, terutama dengan orang tua gitu ya. Kalau bisa dibandingkan dengan adik-adik saya melihat adik saya Yoel, adik saya Yohanita, itu saya lihat mereka itu lebih care gitu ya daripada saya gitu. Dalam arti suka nanyain gitu ya, suka telepon gitu. Tapi jujur, saya bukan tipe orang yang seperti itu, ya. Tetapi firman Tuhan yang mengubahkan. Bagaimana kita belajar untuk kita mau peduli sama orang tua. Kita mau lagi ngapain, mah, gitu ya. Walaupun itu mungkin sederhana loh, sederhana. Apalagi saya mau katakan di sini, mungkin ada teman-teman yang merantau ya, walaupun belum menikah, merantau gitu ya. Apalagi yang sudah menikah seperti saya, pasti orang tua itu butuh untuk diperhatikan, butuh untuk ditanya gitu. Walaupun mungkin pertanyaan kita simple. Halo, Pak, Ma, lagi ngapain? Sehat gitu ya. Sudah makan belum gitu ya. Kalau sakit, yuk mau dibawa ke dokter enggak? Kan gitu. Atau ayo keluar yuk makan gitu. Nah, itu sebabnya saya tipe orang yang karena saya pernah mengalami masa kecil seperti itu, akhirnya saya dengan keluarga kecil saya berusaha menyempatkan waktu untuk saya bisa punya waktu-waktu itu dengan keluarga kecil saya ya. Makanya kalau saya dengan keluarga ini ya hiburannya apa kalau nggak healing gitu ya. Hiburannya apa kalau nggak makan sama-sama gitu ya. Keluar walaupun mungkin libur cuma sehari gitu ya. Tapi saya mau usahakan gitu untuk anak-anak saya, suami dan anak-anak saya gitu ya, untuk keluar gitu. Karena saya pernah ngalamin kondisi kecil saya gitu. Tapi saya mau mengubah itu. Firman yang mengubahkan gitu ya. Sehingga ada kepedulian. Ma, gimana walaupun cuma WA. Dan apa yang kita lakukan kecil itu bagi orang tua kita itu, wow, itu menyenangkan hati mereka banget. Sangat menyenangkan ya. Papa saya paling seneng kalau saya yang ngerokin dia. Jadi kalau papa saya masuk angin gitu ya, kebiasaannya selalu yang dipanggil tuh saya. Karena kata papa saya, kalau Yohana yang ngerokin itu enak, nggak sakit katanya gitu ya. Jadi kalau papa saya udah saya lihat nggak enak, Pak, kok kayaknya nggak enak badan ya. Misalnya papa saya ngomong nggak enak badan, nggak enak, Pak, gitu kan. Saya tanya, apa mau dikerikin ta, nah gitu, itu yang sering saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan orang tua saya lakukan gitu ya, walaupun mungkin sederhana ngerokin gitu, tapi bagi dia wah luar biasa perhatian saya ke dia gitu ya, sukacita gitu ya. Kalau udah dikerokin gitu, papa saya bilang makasih nak, udah enak. Nah, itu dan saya pun sebagai anak juga sukacita gitu ya. Wah, kita bisa melakukan sesuatu buat orang tua kita. Nah, teman-teman, saya mau katakan begini. Jangan sampai ya, sekali lagi, jangan sampai kita kehilangan waktu ya, membangun hubungan kasih dalam keluarga kita ya. Mau kita sudah menikah, mau belum menikah. Saya katakan keluarga kita itu sangat penting. Keluarga kita adalah tempat pertama kali kita banyak belajar. Keluarga kita adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pelihara keluarga kita, jaga keluarga kita dengan baik, dan perhatikan keluarga kita dengan baik ya. Suami, istri, anak-anak,
kalau yang udah menikah seperti saya ya, dan orang tua ya, mau itu orang tua kandung, mau itu mertua gitu ya, berikan waktu kita ya, luangkan waktu kita ya, sempet-sempetin kalau perlu teman-teman gini, dikondisikan. Terkadang ada hal-hal yang perlu kita kondisikan loh gitu. Terkadang untuk kita membangun hubungan itu perlu kita kondisikan loh gitu loh. Jadi sempat-sempatin waktu untuk kita keluar sama-sama, makan di rumah sama-sama gitu ya. Apa yang mungkin kesukaan orang tua kita yang kita bisa beri, lakukan itu ya. Apalagi kalau kita orang-orang yang melayani Tuhan ya. Saya percaya bahwa tidak hanya kita hebat untuk orang lain ya, tetapi melalui firman kita malam hari ini, Tuhan mau loh kita juga jadi berkat di keluarga kita. Yang setuju katakan amin ya. Oke. Dan teman-teman, saya pun pernah punya pengalaman jealous dengan saudara. Saya pernah jealous dengan saudara, karena jealous saya tuh begini. Saya merasa hidup mereka kok lebih enak ya. Maksudnya hidup mereka lebih enak tuh begini. Aturannya itu udah lebih kendor gitu. Gitu ya. Pernah saya mengalami gitu. Saya nggak tahu apakah ada teman-teman yang anak pertama gitu ya, yang mengalami seperti saya gitu. Saya pernah ngalamin seperti itu. Kayaknya kok kalau dulu waktu saya itu gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu ya, harus begini gitu. Bahkan papa saya itu keras dalam hal ibadah gitu ya. Mau capek-capek harus ibadah gitu ya. Tidak ada kata tidak pada ibadah gitu ya. Itu papa saya gitu ya, mengajarkan seperti itu. Tapi begitu adik saya gitu, saya lihat kayaknya kok nggak ibadah baik-baik aja gitu ya. Jadi kayak ada sebuah jealous gitu. Itu pernah saya alamin loh ya, teman-teman, saudara-saudariku. Saya pernah ngalamin gitu. Oh, kayaknya kok papa keras zaman dulu ya. Kalau adik-adik saya kok udah lebih kendor gitu. Kayaknya sudah papa mama saya mungkin sudah pemulihan hati bapak gitu ya. Kayaknya seperti gitu kalau bahasa kita gitu ya. Kayaknya waktu-waktu itu kok mungkin belum pemulihan hati bapak mungkin gitu ya. Kena generasi adik-adik saya udah pemulihan hati bapak mereka gitu loh ya. Saya merasa kayak gitu, jealous banget, jealousnya di situ gitu ya. Tetapi itulah Tuhan, ajaib luar biasa Tuhan. Pada waktu ini benar-benar saya alami teman-teman, ini nyata teman-teman, saya alami. Pada waktu saya ngalamin jealous itu ya teman-teman ya, Tuhan itu loh bisa ingatkan saya tentang kasih itu tidak cemburu. Wow teman-teman, dan saya ingat waktu itu siang itu teman-teman, saya menyendiri waktu itu ya, kasih itu tidak cemburu. Pada waktu Tuhan bicara tentang kasih itu tidak cemburu, Tuhan melawat saya teman-teman ya, Tuhan melawat saya. Saya nggak bisa lupa kejadian itu, dan Tuhan katakan bahwa kasihku kepadamu itu penuh, kasihku kepadamu itu besar gitu ya, kasih itu tidak cemburu. Jadi saya mengalami pengalaman secara pribadi dengan Tuhan ya teman-teman ya, dan saya bersyukur dari situ saya bisa dibentuk menjadi, saya katakan walaupun saya mungkin belum bisa membanggakan orang tua saya yang seperti apa, enggak gitu ya. Saya juga tahu bahwa saya masih banyak kekurangan, tetapi paling tidak dalam pembentukan itu saya boleh memberi diri saya di tengah-tengah pelayanan ini ya. Saya bisa mendukung orang tua saya ya, dan di situ juga saya bisa memiliki kasih yang murni gitu ya, kasih yang nggak tuntutan tapi taat. Jadi Tuhan mengubah tuntutan menjadi taat, sama-sama T ya, sama-sama T. Tapi kasih yang mau bukan tuntutan tapi taat. Yang Tuhan mau adalah kita mau mengasihi dengan murni gitu. Kita mau belajar mengasihi dengan tidak melihat kenapa dia boleh begitu, saya nggak boleh gitu ya. Tapi Tuhan mau untuk kita benar-benar menerapkan hidup kasih itu tidak cemburu. Malam hari ini, kalau mungkin ada teman-teman yang pernah punya pengalaman kayak saya gitu ya, mungkin kok enak ya kakak saya, adik saya gitu ya. Nah,
kok enak dia, saya kok nggak boleh, dia kok bebas gitu ya. Tapi saya mau katakan teman-teman malam hari ini, Tuhan punya rancangan yang luar biasa atas hidup kita. Ya, kasih itu tidak cemburu. Kalaupun kita mendapat beban tanggung jawab yang besar, lakukan itu dengan setia. Nggak usah lihat orang lain, nggak usah lihat siapapun, ya, tapi lakukan itu dengan setia. Maka Tuhan itu akan memberkati hidup kita. Saya setelah itu berlalu ya, pengalaman itu, jealous itu berlalu. Dan saya melihat sungguh nyata teman-teman ya, berkat Tuhan atas keluarga, rumah tangga, apa yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan itu sediakan ya. Wah, banyak teman-teman kesaksian. Kalau saya cerita di sini kesaksian kebaikan Tuhan, berkat Tuhan itu, wah, kita nggak akan selesai nih teman-teman ya. Tapi dari kasih yang tidak cemburu itu, sekali lagi bicara tentang hubungan saudara, wow, itu ada berkat yang luar biasa teman-teman ya. Dan saya mau katakan teman-teman, biarlah sekali lagi kita mau lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 sebagai ayat terakhir saya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teman-teman, kalau engkau sebagai seorang pelayan, layanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ya, lakukan itu. Apapun permasalahan, tantangan yang engkau hadapi, lakukan dengan segenap hatimu. Lalu teman-teman, kalau engkau ada dalam keluarga kecilmu, dalam keluarga besarmu, ada orang tuamu, suami, istri, anak-anakmu, kasihi mereka. Lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kasih yang tulus, kasih yang tanpa menuntut pujian, ya, teman-teman, kasih yang tanpa harus dibalas, gitu ya. Tapi kita mau melakukan kasih itu. Nah, maka saya percaya berkat Tuhan itu ada bagi setiap kehidupan kita, teman-teman. Dan saya percaya masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi teman-teman, saya mau katakan bahwa layanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dalam pelayananmu, tetapi jangan lupakan keluargamu. Ya, sekali lagi keluargamu adalah anugerah Tuhan yang paling indah. Ya, karena gini teman-teman, tatkala kita happy, orang lain bisa ikut happy. Ya, tapi tatkala kita susah, siapa yang ada di samping kita? Kalau bukan keluarga kita. Amin, teman-teman. Ya, kalau pas kita dalam kondisi-kondisi susah berat, siapa? Kalau bukan keluarga kita, ya. Kalau happy, wah, semua orang bisa senang happy. Tapi pada waktu kita susah, siapa yang mendampingi kita? Siapa yang menemani kita? Kalau bukan keluarga kita, ya. Kalau bukan orang tua kita, ya. Kalau bukan saudara-saudari kita, kalau bukan suami kita, ya, pasangan kita siapa gitu ya, kalau bukan nanti anak-anak kita. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, berikan waktumu, berikan perhatianmu, kasihmu itu buat keluarga, ya. Dan saya percaya Tuhan yang adalah Bapa kita yang baik itu akan memberkati kita semua dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Semoga ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati Kak Yohana Bega. Teman-teman, kita kasih apresiasi untuk Ciyoyo dong, kasih applause atau love, apapun itu. Thank you semuanya. Kita bersyukur teman-teman bahwa ternyata di dalam kehidupan kita, baik di sini ada macam-macam ya, baik ada yang anak rohaniwan atau papa mama kita adalah orang yang dipercaya Tuhan di marketplace. Tentu setiap kita ngadepin banyak tantangan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Tapi Kak Yohana ingetin kita bahwa pastikan kita melakukannya dengan kasih. Kita lewat pengalaman hambanya, kita semua diajar, diingatkan kembali ya, untuk jadi
anak-anak yang hormat kepada orang tua, mengasihi orang tua kita dari hal-hal terkecil sekalipun. Bahkan tadi kalau teman-teman notice, Kak Yohana sempat mention bahwa dia bahkan keluar dari pribadinya yang cuek gitu, yang tidak care, hanya demi supaya bisa taat sama Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, bahkan keputusan Ciyoyo untuk resign dari pekerjaan, dari marketplace dan full time untuk ministry, itu pun Tuhan yang arahkan. Nah, sekarang teman-teman, dari eh, apa yang Kak Yohana bagikan tadi, kesaksian hidupnya, apakah ada yang mau bertanya atau mau curhat? Saya persilahkan di 15 menit ini, di waktu yang gak panjang, kita karena malam ini dengerin Kak Yohana menyampaikan pesan, kita jadi makin kenal ya teman-teman ya. Dan di setiap RPP Talk Series nantinya akan ada narasumber yang lainnya juga yang akan menyampaikan pesan. So teman-teman jangan pernah lewatkan RPP Talk Series. Nah, sambil nunggu pertanyaan teman-teman sekalian, aku deh yang mau tanya ke Ciyoyo. Nah, Boleh. Cici, di dalam keluarga itu kan biasanya gak selamanya anak dan orang tua punya pendapat yang sama, punya sudut pandang yang sama. Sometimes orang tua kita mungkin kurang relevan. Ya, seperti yang Ciyo bilang tadi, karena anak pertama jadinya kadang cemburu juga. Perasaan dulu ketat banget, sekarang gak gitu-gitu amat. Nah, bersyukur bila orang tua kita seiring berjalannya waktu bisa menyesuaikan diri. Bagaimana kalau misalnya nih, Yoyo, dalam hidup berkeluarga kita ketemu orang tua yang strict banget dengan aturannya, yang sebenarnya aturan itu tidak esensi. Misalnya tentang penggunaan handphone, nggak boleh eh, nggak boleh download game gitu misalnya. Padahal kita ini orang dewasa yang tentu mengerti waktu untuk istirahat, waktu untuk belajar, ada juga porsi untuk having fun dengan main game. Tapi ada juga tuh yang nggak boleh sama sekali. Nah, gimana tuh? Ini perkara kecil ya, misalnya tentang handphone ya Ciyo. Gimana kalau hal-hal lain yang kita nggak berseberangan pendapatnya? Bagaimana cara menjembataninya atau cara kita supaya adem gitu, lega hatinya, bukannya marah-marah mulut ya, wajahnya kesel gitu. Silakan Cici. Iya. Jadi memang kalau saya boleh ngomong itu gini ya, kita nggak akan pernah bisa eh, jadi orang gini, kita nggak akan pernah bisa mengerti hati orang tua sampai kita benar-benar jadi orang tua, gitu. Ya, karena kalau kita sudah jadi orang tua, kita akan bisa mengerti gitu, seperti apa yang saya sampaikan tadi gitu ya di awal gitu. Saya menuntut kenapa waktu papa mama saya nggak ada buat saya gitu. Tapi tatkala saya sudah jadi orang tua, saya bisa mengerti gitu. Oh, ternyata jadi orang tua ini repot, sibuk, banyak kegiatan, sehingga waktu dengan anak-anak juga kurang. Nah, sama. Pada waktu mungkin orang tua kita nggak bolehin kita melakukan apa gitu ya. Salah satunya tadi ngegame misalnya seperti itu. Nah, mungkin tujuan orang tua maksudnya itu agar waktu kita tidak terbuang sia-sia. Tetapi kita memang harus sadari bahwa orang tua ini eh, seringkali bahasanya ini kolot ya. Bahasanya itu baku, maksudnya nggak boleh main gitu. Nggak boleh ngegame, udah cukup gitu aja. Dan itu kayaknya sama anak-anak zaman sekarang, itu ditelan mentah-mentah sebagai sebuah, apa istilahnya itu, hukuman gitu ya. Maksudnya hukuman yang berat gitu. Padahal mungkin ketakutan mereka bukan masalah nggak boleh mainnya gitu loh. Tapi dibalik dari kamu main itu apa? Takutnya waktumu nanti terbuang sia-sia. Kerjakan dong hal yang lebih berguna, misalnya seperti itu. Atau mungkin sebenarnya mereka mau ngomong itu, aturlah waktumu gitu ya. Nah, cuma mungkin orang tua kita
nggak bisa punya kata-kata yang manis gitu loh untuk ngomong ke kita anak-anak, apalagi anak-anak zaman now gitu ya, generasi sekarang. Kebanyakan yang ada di pikiran anak-anak sekarang itu ya udah nggak boleh, jahat banget sih orang tua gitu. Nah, jadi memang untuk kita bisa mengerti pemikiran orang tua itu sebagai anak itu sampai saya ini punya pemikiran gini, sampai kapanpun Yohana ini nggak bisa akan paham perasaan papa mama Yohana gitu. Sampai kapanpun nggak akan bisa karena menjadi orang tua itu udah beda, hati anak hati bapak beda gitu loh. Jadi eh, ya begitu, yang nggak bisa gitu. Yang ada adalah kita sebagai anak sekali lagi lakukan firman aja. Jadi hormatilah orang tua kita gitu ya. Paling tidak kita memberikan walaupun saya tahu nggak langsung kita bisa respon yang baik, pasti kesel ada dong, jengkel gitu. Lo masa main cuma sebentar, nggak boleh, kok jadul banget. Wah gitu ya, melalui game ini bisa bangun komunikasi, hubungan, punya teman banyak misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi mungkin kita bisa redam gitu. Kita bisa redam mangkel kita. Misalnya nggak boleh ngegame. Ya, untuk saat itu mungkin ya oke lah kita matiin gitu ya. Tapi mungkin dengan pelan-pelan kita ngomong, Pama boleh ya main cuma sebentar aja gitu. Nah, jadi kalau saya bilang itu komunikasi itu memang penting sih, pengertian ya. Karena sekali lagi bahasa orang tua itu memang pasti seperti itu ya, nggak boleh gitu. Nah sedangkan untuk mereka mau ngomong manis, mengatur kata-kata, untuk angkatan-angkatan senior kita tuh kayaknya eh, kalau orang tua yang sekarang ini mungkin sudah punya pemahaman yang lebih, jadi bahasanya mungkin agak bisa lebih diperhalus gitu ya. Mungkin kalau kita dapat orang tua yang zaman-zaman dulu-dulu itu mungkin kenceng keras gitu ya. Nah, tapi sekali lagi apapun itu tipe orang tua kita, ya tetap kembali lagi kita hormati orang tua dengan kita komunikasikan yang baik aja gitu. Bikin komitmen, Makasih. bikin komitmen aja. Oke, boleh main ya 1 jam gitu. Bikin komitmen Oke. gitu. Nah, itu ya. Itu sih kalau Makasih. dari saya. Makasih Kak Yohana, thank you udah Iya, sangat menjawab. Setuju teman-teman, patokan kita adalah taat sama firman Tuhan dan komunikasikan. Bisa bikin komitmen juga, itu usul dari Kak Yohana gitu ya. iya, Kita coba bertanya, boleh kan? Boleh nggak sejam aja gitu. Jadi diskusikan dengan manis, dengan penuh kasih ya. Itu salah satu triknya. Thank you Kak Yohana. Pertanyaan lanjutan sebelum aku ke next pertanyaan, aku mau say hi dulu. Ada adik mana di sana? Halo. Ah, udah hilang. Waduh, udah hilang si kecil. Ntar deh ya. Gimana kalau misalnya tadi Ciyoyo bilang yang awalnya tuh bukan tipikal yang peduli atau care, tapi ya mau karena mau mengasihi, karena tahu firman Tuhan, jadi memulai langkah untuk seperti kerokin papa gitu. Nah, gimana nih Kak, kalau selama ini kita emang udah gimana ya, jarang banget ketemu orang tua, misalnya cuma ngelewat gitu aja gitu, atau hampir nggak pernah nanya-nanya kabar gitu. Gimana untuk memulainya, kan gengsi ya, malu ya, gimana sih untuk bisa start itu? iya. Eh, Sama teman-teman, kalau teman-teman ada di tipe kayak saya sama. Pasti awalnya itu nggak biasa gitu ya, kayak aduh bukan tipe anak manja-manja gitu lah ya. Kalau perempuan kan biasanya manja gitu. Saya punya adik Yohanita itu manja banget sama papa saya, jadi oh deket banget gitu. Malah dulu waktu dia sekolah itu papa saya pelayanan keluar kota, dia itu bisa murung di kelas. Sampai gurunya itu sampai laporan gitu ke papa saya. Kenapa Pak anaknya kok jadi murung gitu ya. Dia sedekat itu adik saya Yohanita sama papa saya. Tapi kalau saya memang nggak bisa seperti dia gitu. Dan itu juga bagi saya proses yang nggak mudah gitu ya. Dari yang tipenya cuek, lalu gimana kita mau perhatiin orang tua. Dan sampai sekarang pun saya belajar teman-teman ya. Saya belajar WA mama saya gitu ya. Terus kalau ketemu, saya biasakan kalau ketemu sekarang itu cipika cipiki papa mama saya.
Ya, saya biasakan, saya paksa diri saya untuk kalau ketemu mereka gitu, halo, langsung saya peluk, cium papa mama. Mau pulang juga gitu ya, karena memang papa mama saya kan tinggal yang mana ini ya di Pastori, jadi kantor kita juga di situ. Jadi saya walaupun udah berkeluarga begini, ya itu pagi saya datang nemuin mereka, itu saya latih. Itu nggak mudah teman-teman. Buat orang yang cuek nggak mudah. Tapi bisa kalau kita mau. Yes. Dan satu hal teman-teman yang saya mau bagi begini. Kita nggak pernah tahu loh usia orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal. Kita nggak punya waktu untuk mengasihi mereka. Jangan sampai kita kehilangan momen kita mengasihi mereka, ya. Jadi itu juga yang menegur saya. Jadi saya juga berusaha teman-teman ya. Kalau datang itu Pama, saya peluk gitu ya. Kalau sekarang kalau nggak peluk nggak cium nggak enak malah kalau sekarang gitu ya. Kalau dulu mah bodoh-bodoh amat gitu, cuek gitu ya. Tapi dilatih gitu. Jadi sekarang harus udah jadi udah terbiasa gitu. Malah kalau mau datang pulang saya harus ketemu, kecuali kalau beliau pergi semua gitu ya. Tapi kalau ada di tempat ya itu saya datengin dulu, baru saya pamit pulang cium mereka gitu. Nah itu akhirnya sudah terbiasa. Dan mama saya, terutama mama saya tuh pernah ngomong begini, seneng loh Yohana perhatiin. Nah, itu. Akhirnya sampai keluar itu dari mulut mama saya. Seneng loh, Yohana perhatiin. Nah, jadi rupanya orang tua kita itu seneng loh kalau kita anak itu sayang, perhatian gitu ya. Jadi pasti bisa teman-teman. Bisa. Yes. Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Ya, Yes. itu. Terima Ya. kasih semangatnya Kak Yohana. Yes, ayo teman-teman kita mulai yang masih belum seperti Kak Yohana. Mari kita belajar sama-sama ya. Aku senang tadi kita diingetin, kita nggak tahu sampai kapan usia orang tua kita. Selama dia masih ada di samping kita teman-teman, mari berikan yang terbaik. Nanti waktu mereka semua dipanggil Tuhan, well kita memang sedih tapi kita sudah lega karena kita sudah maksimal di dalam mengasihi selama mereka masih hidup. Nah, pertanyaan yang terakhir Kak Yohana, ini dari seseorang yang mau dirahasiakan, yang private chat, ya nggak boleh disebutin namanya katanya, tapi kayaknya anak rohaniwan nih. Soalnya pertanyaannya kayak gini, punya pengalaman orang tua lebih memilih pelayanan daripada keluarga. Bahkan udah liburan di luar kota harus pulang karena ada jemaat yang meninggal. Bagaimana caranya sebagai anak harus mengerti kondisi orang tua. Sedangkan hati anak itu ya pengen liburan sama keluarga. Gimana? Silakan Cici. Iya, jadi kita sama. Kalau saya bilang itu yang saya rasakan ya, saya rasakan dulu seperti itu. Jadi ada tuntutan, itu tadi tuntutan. Kenapa sih kok kayaknya orang tua kita lebih peduli sama orang lain gitu ya daripada sama keluarga anak sendiri gitu kan ya. Itu tadi tuntutan. Saya juga ngalamin seperti itu karena saya percaya pasti backgroundnya sama gitu ya karena pelayanan. Jadi seperti itu, yang ada adalah tuntutan gitu. Nah, teman-teman yang ngalamin seperti itu dan yang memberi pertanyaan ini, saya katakan gini, pahami orang tua kita. Itu tadi saya katakan sekali lagi kita nggak akan pernah tahu hati orang tua, kesulitan orang tua, ya perjuangannya orang tua sampai kita nanti jadi orang tua, gitu ya. Sampai kita nanti, ya itu yang saya share tadi di awal. Tatkala saya jadi orang tua, saya baru paham, loh ternyata saya juga punya waktu sama anak-anak saya juga terbatas, gitu loh ya. Nah, jadi pahami aja karena bagi kita mungkin kok lebih kasih sama orang lain daripada kita, tapi sebenarnya itu perjuangan mereka loh untuk kita. Ya, itu perjuangan orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan. Ya namanya saja sudah pekerjaannya melayani Tuhan. Nah, pekerjaan itulah perjuangan mereka gitu ya untuk kita sebagai anak. Jadi yang ada di sini adalah support kita. Kita harus mencoba untuk memahami di sisi orang tua kita. Saya percayalah nggak ada orang tua yang nggak mau have fun sama anaknya.
nggak ada ya. Orang tua juga pasti mau. Cuma mungkin karena memang sudah pekerjaannya, sudah harus melakukan tugasnya gitu ya. Cuma mereka nggak ngomong aja gitu sama kita anak-anak gitu ya. Atau mungkin mereka, nah ini, mungkin mereka lelah, capek, tapi mereka nggak mau ngomong gitu ya. Mereka tetap mau tampil di depan anak-anak mereka itu mereka kuat. Mereka orang tua yang berjuang. Nah, sisi itu yang seringkali kita anak kita nggak pahami. Yang kita pahami adalah orang tuaku nggak punya waktu sama aku. Orang tuaku pilih kasih, lebih peduli orang lain daripada aku. Nah, padahal di satu sisi mungkin mereka lelah, mereka capek, tapi mereka nggak mau nunjukin itu sama kita. Justru yang mereka mau tunjukkan itu adalah usaha mereka, kerja keras mereka gitu loh. Yang mana semuanya itu ya kembali lagi untuk kita. Jadi kasih mereka mungkin dalam bentuk yang lain ya, tanggung jawab mereka, pelayanan mereka, mereka mau menunjukkan sebuah keteladanan buat anak-anak mereka adalah bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai keluarga hamba Tuhan, ya ini sebuah kebanggaannya gitu ya. Saya percaya dalam keluarga kita hamba-hamba Tuhan ini ada nilai-nilai yang orang tua kita itu tanamkan, benar ya. Jadi dalam setiap keluarga itu akan ada nilai-nilai yang mau ditanamkan. Nah, mungkin kita kebagian orang tua hamba Tuhan yang nilai melayaninya tuh gigih gitu loh ya. Kita kedapatan orang tua yang punya nilainya itu harus melayani, apapun keadaannya harus melayani gitu. Kayak papa saya gitu ya. Jadi tipenya seperti itu. Nah, sebenarnya itulah warisan yang orang tua kita mau tinggalkan untuk kita. Jadi hal yang spesial itu justru ya dia tunjukkan kepada kita sebagai anak dengan cara itu gitu. Mereka mau menunjukkan bahwa saya sebagai hamba Tuhan, saya punya sebuah tanggung jawab gitu ya. Saya mau menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa saya sebagai hamba Tuhan yang setia. Kamu juga tanpa terucap sebuah teladan dari orang tua kita adalah kamu juga loh nak sebagai anakku sekali waktu kalau pelayanan membutuhkanmu, kamu harus melakukan itu juga. Nah, gitu loh. Jadi kita mencoba memahami dari sisi orang tua itu bahwa sebenarnya ada sebuah nilai yang mau diwariskan untuk kita, gitu ya. Nah, itu dikomunikasikan. Kalau nggak bisa saat ini, berarti di schedule berikutnya aja, ya. Di schedule kapan nih? Kita schedule lagi yuk. Oke, kali ini kita harus karena ada pelayanan gitu lah ya. Oke, kita schedule yuk kapan. Nah, itu menurut saya pasti indah nanti ya. Gitu, pasti indah. Makasih untuk jawaban dari pertanyaannya Kak Yohana, setuju sekali. Dan saya percaya teman-teman kalau kita mau belajar melihat dari gambaran yang besar ya, dari sudut pandang yang berbeda, Tuhan latih kita jadi pribadi-pribadi yang cerdas, tidak hanya melihat dari sudut pandang kita yang merasa menjadi korban begitu, tapi kita melihat dari sudut pandang orang tua, melihat dari sudut pandang Allah Bapa, melihat dari sudut pandang jemaat yang sedang butuh dilayani gitu. Ya, saya percaya kalau kita mau terus semakin serupa dengan Kristus, Tuhan akan bentuk hati kita seperti hatinya yang peduli, yang rela berkorban. Ya, kita pengen liburan, tapi kita mau mengorbankan kesenangan kita demi supaya pekerjaan Tuhan, demi supaya jiwa-jiwa bisa terlayani dengan baik. Dan tentu itu apa yang orang tua kita lakukan adalah bentuk teladan ya, yang mereka rindu. Teladan, iya. Mereka mewarisi teladan buat kita. Betul. Itu harta yang luar biasa. Keteladanan, iya. Setuju Cici. Itu teladan yang mau diberikan bagi kita. Pertanyaan yang terakhir ya teman-teman, gak nambah lagi karena waktunya mepet. Ini dari Yohana. Yohana ini adik saya juga. Oh, namanya sama. Yang satu Yohana Bega, daerahnya Sulawesi Utara. Yang satu Yohana Siahaan. Ini pasti orang Sumatera Utara ini. Iya. Dia mau nanya, itu ada di chatroom, Cici boleh langsung baca. Katanya minta pelayanan belum dikuasai, tapi terpaksa Maaf, lakuin. saya Nah, lihat lihat chatroom ya. iya chatroom. Iya. Pernah nggak sih Apa? Cici diminta untuk pelayanan tertentu yang belum Cici kuasai? Atau itu baru pertama kali buat Cici dan sebenarnya Cici nggak mau, tapi terpaksa lakuin.
sikap Cici dan yang Cici pikirkan saat itu gimana? Dan apa cara Cici mengatasi ketidaksukaan Cici? Oke, ya, puji Tuhan. Eh, saya pernah ngalamin itu, gini, kalau dari saya waktu itu ya, saya kecil itu les keyboard, les keyboard. Nah, eh, padahal belum pinter-pinter amat ya, enggak. Baru kuncinya cuma ngek-ngok gitu ya. Sekali waktu, karena ya sekali lagi keluarga hamba Tuhan gitu ya. Begitu papa saya lihat, oh kamu kan sudah dilesin keyboard ya gitu kan. Oke sekarang pelayanan, bantu papa pelayanan. Waduh itu eh jujur, saya les keyboard itu pun gak dari hati saya sebenarnya. Itu karena papa saya waktu itu sekali lagi masa perintisan waktu itu ya. Jadi papa saya ya siapa lagi yang diandalkan dan diharapkan untuk mendukung pelayanannya kalau tidak anaknya sendiri gitu yang harus bantu gitu ya. Jadi waktu itu saya dilesin papa saya dan dilesin itu, tapi saya juga aslinya nggak suka gitu loh, tidak terlalu suka gitu sama yang namanya musik gitu. Dan waktu itu saya ingat banget pertama kali saya itu bawa keyboard dan ada yang bawain salon gitu ya. Kita persekutuan ke rumah-rumah gitu. Jadi di setiap persekutuan tuh saya main keyboard gitu ya. Dengan hati nggak sukacita banget sebenarnya. Ya, terpaksa melayani Tuhan dengan terpaksa. Eh, tapi sekali lagi karena ini orang tua yang waktu itu ngomongin gitu ya. Dan saya percaya itu jamahan Tuhan pastinya, walaupun dengan proses yang cukup lumayan. Dari tidak suka itu, pelan-pelan saya coba untuk ya saya lakukan aja, walaupun awalnya nggak seneng, lakukan. Nah, anehnya itu Tuhan bisa ubah gitu ya, ubah hati untuk apa? Untuk ini loh melayani Tuhan gitu ya. Untuk kita akhirnya saya waktu itu akhirnya ya walaupun awalnya ya sudahlah gitu ya, tapi kok anehnya Tuhan ubahkan kok malah senang gitu ya. Jadi melayani Tuhan di bidang PAW gitu ya. Musik saya bertahun-tahun lamanya waktu gereja kami masih gedung gereja kecil, itu pemain keyboardnya itu pernah saya sendiri. Bertahun-tahun itu ya saya main keyboard. Tapi pada dasarnya awalnya saya bukan di situ, saya nggak suka gitu. Tapi akhirnya jadi suka. Nah, memang kalau saya bilang Yohana, nggak mudah pasti. Apa yang kita nggak kuasai, kita nggak suka, itu pasti memang berat banget ya. Tapi kalau itu tadi kalau nggak salah, ini pelayanan ya atau apa? Iya, Pelayanan kan ya. pelayanan, Nah, benar, benar. pelayanan kan. Nah, saya percaya yang namanya pelayanan itu sekali lagi tatkala kita melakukannya itu untuk Tuhan ya. Saya percaya tatkala kita melakukannya itu untuk Tuhan, kita melibatkan hati kita aja. Jadi kita minta Tuhan jamah hati saya, ubahkan hati saya gitu ya. Walaupun mungkin saya nggak mahir, saya nggak bisa loh Tuhan gitu ya. Tapi kok disuruh lakukan ini gitu ya. Nah, Tuhan kan melihat ke apa ya kepada hati kita ya. Kalau hati kita mengasihi Tuhan gitu ya, kita mau melakukannya untuk Tuhan, Tuhan akan ubah hati kita. Kita akan dibuat oleh Tuhan itu akhirnya mencintai gitu ya, mencintai Tuhan tentunya dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Jadi apalagi pelayanan eh, itu bisa jadi itu kepercayaan Tuhan loh. Atau bisa jadi justru itu sedang Tuhan tambahkan. Talenta yang sedang Tuhan tambahkan loh sebenarnya. Kadang Tuhan bisa pakai yang kita anggap saya kayaknya nggak bisa. Tapi sebenarnya Tuhan sedang tambahkan itu.
ya. Dan kalau kita setia, kalau kita lulus dalam hal itu gitu ya, kita mau taat walaupun ya kayak saya ngekok padahal jujur saya nggak punya hati di situ gitu ya. Tapi ngekok gitu aja demi waktu itu orang tua gitu ya. Saya mau belajar iya ikutin gitu ya. Dan itu Tuhan ubah. Kita bisa jadi cinta sama pelayanan itu. Kita jadi menikmati pelayanan itu. Dan saya mengalami ya, Yohana, Tuhan tambahkan. Benar ini, Tuhan tambahkan. Karena gini, prinsip logikanya aja gini, kepada hal yang kita nggak suka aja ya, tapi kita mau lakukan untuk Tuhan loh ya, pelayanan ya. Yang kita nggak suka aja kita lakukan loh untuk Tuhan. Nah, berarti Tuhan nanti akan tambahkan kepada kita yang memang benar-benar itu yang kita bisa kuasai gitu loh maksudnya ya. Dan itu justru kita harus bersyukur. Kita semakin diperlengkapi gitu ya. Kita semakin diperkaya di dalam Kristus ya. Jadi kita akan semakin Tuhan pakai di banyak hal gitu. Jadi apapun itu yang diperhadapkan sama Yohana, walaupun Yohana merasa saya kok nggak bisa, saya kok nggak enak gitu ya, lakukan aja ya. Nanti dari situ Tuhan akan tambahkan lagi buat Yohana. Tetap semangat Yohana, Tuhan memberkatimu ya. Apa yang kamu lakukan tidak menjadi sia-sia. Semangat. Siap. Akan Tuhan senantiasa tambahkan waktu kita mau mulai melangkah dalam ketaatan, apalagi waktu kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Thank you dari adik Yohana, kakak Yohana, dan semua yang ada di sini. Kita senang bisa mendengarkan isi hati Tuhan lewat pengalaman-pengalaman Kak Yohana, aka Ciyoyo. Nah, sebelum kita sebentar akan didoain oleh hambanya, kita mau foto-foto dulu teman-teman, daripada kalian ntar hilang. Saya sedih, foto kita tinggal beberapa orang ya. Sekarang silakan semuanya open cam, kita akan foto. Setuju Kak Febe, suka tidak suka pasti Tuhan perlengkapi untuk melayani. Setuju banget. Hai semuanya, wow senang lihat wajah-wajahnya. Terima kasih sudah mau open cam, kita mau foto bareng. Siapa yang akan membantu, apakah Bang Nathan atau admin? Ya boleh. Ya, tolong dihitung ya Kak, supaya kita semua senyumnya nggak redup. Semuanya silakan kasih smile terbaik. Sebelum gigi kita kering akan di save fotonya ya. Nanti Bang Nathan akan hitung. Oke, saya akan hitung sampai 100. Kelamaan, udah keburu kering giginya. Ya, oke, kita foto ya. 1, 2. Sekali lagi ya. Ya bisa gaya bebas teman-teman. Sarang heo. Sekali lagi. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke. Nah teman-teman, sebelum kita tutup sebentar ada pengumuman dari teman-teman kita untuk kegiatan di Pulau Jawa dan Kalimantan. Tapi sebelumnya aku persilakan Ciyoyo untuk doa blessing teman-teman RPPI se-Indonesia, supaya seperti apa yang Ciyoyo jalani, keputusan-keputusannya dalam melayani Tuhan di keluarga, itu bisa, jejak-jejak itu bisa memberkati kita dan kita ikuti. Silakan Cici. Ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk sharing kami malam hari ini. Tuhan, pimpin kami, tuntun kami sebagai anak-anak-Mu, untuk kami boleh tetap terus menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang, bagi semua orang, bukan hanya untuk orang lain Tuhan, tetapi kami juga memperhatikan keluarga kami. Kami mau menjadi pribadi yang menjadi berkat baik di keluarga maupun di tengah-tengah pelayanan kami. Tuhan, biarlah hikmat-Mu, kasih-Mu,
memimpin menuntun hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami lakukan dalam hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa bagi teman-teman yang sudah mengikuti pada malam hari ini dalam pertemuan kami. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, baik yang masih dalam pendidikan sebagai pelajar maupun mahasiswa, mahasiswi, maupun sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua. Tuntun langkah kami Tuhan, agar hidup kami selalu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Adapun pergumulan kami, hal-hal yang masih berat kami lakukan, terjadi dalam hidup kami, biarlah Allah Roh Kudus Engkau yang memampukan kami, hingga kami boleh mengerjakan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami, sehingga terobosan terjadi, pemulihan terjadi, hal-hal mulia, hal-hal yang dahsyat itu terjadi di keluarga kami, di pelayanan kami, di setiap bidang aktivitas pekerjaan pelayanan maupun pendidikan kami. Berkati kami ya Tuhan. Bapa, biarlah melalui pertemuan RPPI ini, setiap jadwal yang sudah diagendakan, biarlah kami semua boleh diberkati melalui setiap narasumber-narasumber yang lain. Biarlah melalui narasumber-narasumber ini, Tuhan memberkati dan menolong setiap kami, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Memberkati setiap pengurus RPPI Tuhan, memberkati setiap kami semua. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Makasih Ciyoyo yang sudah Makasih, memberkati Kiki. kita malam hari ini. Tuhan Ebenezer Yesus Ci. memberkati. Yes. Tuhan berkati. Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan presentasi kegiatan Youth Camp dari Jawa dan Kalimantan yang akan disampaikan oleh Kak Lukas Edi. Teman-teman yang ada di wilayah ini, silakan perhatiannya kepada announcement kita, dan teman-teman yang lain juga bisa tetap mendengarkan karena menjadi penyemangat supaya youth campnya bukan cuma di Jawa tapi juga ada di daerah lain. Silakan Kak Lukas. Oke, terima kasih Kak Tenti. Salam semuanya. Shalom. Ya, luar biasa. Terima kasih Kak Yohana juga buat pelayanannya, buat materinya luar biasa. Oke, terima kasih. Kami diberikan waktu untuk presentasi tentang Youth Camp di 2024 yang akan diselenggarakan di Ungaran tanggal 16, 17, dan 18 Juli. Itu hari Minggu, hari Senin libur Idul Adha, dan hari Selasa cuti bersama. Ya. Kegiatan ini kita buat semenarik mungkin dan kita buat beda daripada kegiatan yang lainnya. Ya, kita rancangkan kenapa agar ada sesuatu yang beda yang kita dapatkan sehingga nantinya akan memberikan dampak terhadap pribadi peserta ataupun nantinya berdampak terhadap gereja lokal ketika anak-anak remaja muda penyebaran Injil ini pulang ke gereja mereka masing-masing. Dengan mengikuti kegiatan Youth Camp ini diharapkan semakin semangat dan semakin mengerti arti pelayanan, ya, karena tadi sudah disinggung tentang pelayanan dan keluarga. Karena hari-hari ini banyak sekali anak-anak remaja muda yang sudah tidak tertarik lagi dengan gereja, gitu. Artinya ada sesuatu semangat anak muda yang mulai menurun untuk pelayanan. Nah, ini adalah tempatnya untuk membakar api kita yang mungkin lemah, yang mungkin mulai padam, nggak berapi-api lagi. Youth Camp ini adalah tempatnya. Kita siapkan dengan luar biasa, kita siapkan dengan sungguh-sungguh agar Youth Camp ini benar-benar memberikan dampak. Dan Youth Camp ini tidak mahal, ya, karena kita panitia mensubsidi banyak dengan waktu 2 malam yang rencananya nanti 2 malam 1 hari, artinya berarti 2 malam 1 hari, berarti ada 3 hari, ya, Minggu, Senin, Selasa, yang harusnya membayarnya
150 kali 310 ya. 310 atau 330 lah, tetapi saudara-saudara cukup membayar 150K. Jadi kami mensubsidi lebih dari 50% dari setiap pesertanya. Ya, dengan waktu yang sangat singkat, panitia memberanikan diri tetap terus melangkah. Saya percaya Tuhan cukupkan semua dananya. Jadi ayo kita ikut, kita luar biasa, tidak hanya mengundang Jawa dan Borneo, tetapi kami juga mengundang dari luar wilayah Jawa Borneo untuk berkontribusi, mungkin bisa memberikan bantuan baik berupa doa ataupun dana, kami akan terima karena ini adalah kegiatan RPPI yang mana nantinya ini sukses, berhasil membawa dampak, maka akan dirancang untuk ada pertemuan youth camp nasional. Terima kasih. Makasih Kak Lukas Edi untuk presentasinya. Semangat teman-teman di Pulau Jawa dan di Pulau Kalimantan. Kita tunggu flyernya ya Kak, di posting di grup RPPI dan grup KAR. Supaya yang lain bisa segera registrasi. Jangan sampai ketinggalan. Kita udah disupport, disponsorin malah ya. Jadi jangan lewatkan. Thank you teman-teman semuanya. Selamat istirahat. Sampai bertemu di next RPPI Talk Series. Silakan ucapkan thank you, apresiasi kita kepada Kak Yohana Bega yang sudah memberikan pesan malam hari ini. Thank you kota-kota, Tuhan berkati. Tuhan Thank Yesus you, Kak. memberkati Istirahat. teman-teman semua. Daci Yoyo, selamat bobo, Terima kasih, Rida, Kak. Imelda, Dengan senang Kak hati An, teman-teman semua. Bang Nata. Selamat malam. Tuhan Selamat memberkati. malam, Bro Ronald, Yohan.